Belak-belakan, petinggi Barcelona ungkap tak punya niat gaet Joan Garcia, kenapa direkrut. Seperti yang diketahui, Joan Garcia menjadi rekrutan pertama Blaugrana di musim panas 2025. Kiper berusia 24 tahun itu didatangkan dari rival sekota Barcelona, Espanyol. Demi mendatangkannya, Barca harus menebus klausul rilisnya dari tim berjulukan Los Periquitos. Dilaporkan bahwa klub raksasa Katalan itu harus merogoh kocek 25 juta euro, 472 miliar rupiah untuk menebus sang penjaga gawang. Kedatangan Garcia membuat tim besutan Hansi Flick itu memiliki 4 kiper. Selain dirinya, masih ada nama Marc-Andre ter Stegen, Wojciech Szczesny, dan Inaki Pena. Dengan adanya 3 kiper di dalam skuad, sejatinya Barca tak perlu merekrut Garcia. Hal ini pun diamini oleh Deco selaku direktur olahraga Barca yang kemudian membeberkan alasan di balik perekrutan Garcia. Dikutip bolasport.com dari Football Espana, Deco menyebut perekrutan Joan Garcia sebagai usaha memaksimalkan kesempatan di bursa transfer. Menurutnya, Barcelona melihat ada peluang merekrut jebolan Akademi Espanyol itu sebagai investasi. Kiper bukanlah prioritas tetapi kami telah melihat peluang di pasar untuk saat ini dan untuk masa depan, tidak banyak pemain muda yang selevel dengannya. Deco pun menegaskan jika Joan Garcia tak akan serta-merta menjadi kiper utama Barcelona. Baginya, keputusan tersebut berada di tangan pelatih kepala yakni Hansi Flick. Kami telah memutuskan untuk merekrut kiper muda. Itu berarti dia bisa bermain besok atau menjadi pemain cadangan atau bermain dalam waktu 1 atau 2 tahun. Kami memiliki harapan terhadap Joan yang harus dipenuhi. Setiap orang yang datang ke sini memulai dari awal, tidak ada satupun dari mereka yang datang dengan keunggulan dibandingkan yang lain. Luis Diaz ingin ke Barcelona, tapi minta jaminan. Luis Diaz sedang bersiap membuka lembaran baru. Winger asal Kolombia itu ingin meninggalkan Premier League dan mencoba peruntungan di Spanyol. Barcelona menjadi tujuannya, klub yang sudah lama memantau geraknya lewat direktur olahraga Deco. Setelah transfer Nico Williams gagal total, Blaugrana langsung mengalihkan perhatian kembali ke Diaz. Proses komunikasi pun sudah berjalan. Bahkan draft kontrak sudah mulai disusun untuk mengantisipasi bila Liverpool memberikan lampu hijau. Keinginan Diaz tidak setengah-setengah. Ia menganggap masa baktinya di Liverpool sudah selesai dan tertarik dengan atmosfer serta tantangan baru di Camp Nou. Namun, seperti biasa, urusan transfer di Barcelona tak pernah semudah kelihatannya. Masalahnya bukan hanya soal harga atau persetujuan Liverpool. Kali ini, menurut laporan terbaru AS, kendalanya datang dari permintaan langsung kubu Diaz. Mereka meminta klausul yang menjamin Diaz tetap mendapat kompensasi jika gagal didaftarkan ke La Liga sebelum bursa transfer ditutup. Dalam bahasa sederhana, kalau Barcelona sudah beli, tapi gagal mendaftarkannya karena aturan finansial, Diaz tetap harus dibayar. Klausul ini dibuat untuk melindungi si pemain dari risiko tak bisa bermain hingga Januari, atau bahkan sepanjang musim. Bagi Barcelona, permintaan ini jadi dilema baru. Di satu sisi, mereka butuh Diaz. Di sisi lain, kondisi keuangan klub belum stabil. Menambah tanggungan gaji tanpa jaminan pendaftaran bisa membuat segalanya berantakan. Situasi semakin rumit karena Barcelona bukan satu-satunya yang mengincar Diaz. Bayern Munchen, yang tengah krisis lini depan setelah Jamal Musiala cedera, ikut masuk dalam perburuan. Mereka punya dana lebih stabil dan daya tawar yang kuat. Tak hanya itu, klub-klub dari Arab Saudi juga siap masuk di detik-detik akhir. Tawaran gaji selangit bisa saja mengubah arah negosiasi. Dalam hal jumlah uang, Barcelona jelas tidak bisa bersaing dengan mereka. Dengan waktu yang semakin menipis, Barcelona harus bergerak cepat dan cermat. Jika tidak, mereka bisa kembali gagal mendatangkan target utama, seperti yang sudah terlalu sering terjadi dalam beberapa musim terakhir.
Nicolas Jackson masuk radar Barcelona. Menurut laporan Vicajes, Barca mulai memantau situasi Jackson karena posisinya di Chelsea terancam menyusul kedatangan dua penyerang baru, Joao Pedro dan Liam Delap. Pelatih Enzo Maresca tampaknya bakal punya lebih banyak pilihan di lini depan. Padatnya persaingan membuat kans bermain Jackson menipis. Dalam kondisi seperti ini, Barcelona melihat peluang untuk mendatangkannya dengan status pinjaman, opsi yang dinilai ideal di tengah keterbatasan finansial klub. Nicolas Jackson bukan nama sembarangan. Dalam 2 musim bersama Chelsea sejak gabung dari Villarreal, striker asal Senegal itu tampil menjanjikan dengan kombinasi kecepatan, kekuatan fisik, dan insting gol yang tajam. Kini, dengan kompetisi yang semakin ketat di Stamford Bridge, peluang tampil reguler bisa saja menurun drastis. Chelsea sendiri kabarnya terbuka untuk melepas Jackson secara sementara selama ada jaminan menit bermain. Bagi pelatih Barcelona, Hansi Flick, Jackson bisa menjadi solusi jangka pendek yang efektif. Ia menawarkan fleksibilitas, bisa bermain di beberapa posisi di lini serang, dan cocok untuk gaya bermain cepat yang diusung Flick. Meski belum ada pembicaraan resmi antara dua klub, Barcelona sudah menempatkan nama Jackson dalam daftar target mereka. Usianya yang masih muda, juga pengalamannya di La Liga dan Premier League, membuatnya jadi opsi menarik. Peminjaman Jackson dinilai bisa menguntungkan semua pihak. Chelsea mendapat eksposur untuk pemainnya, Jackson bisa tampil lebih rutin, dan Barcelona mendapat tambahan tenaga di lini serang tanpa beban biaya besar. Jika Chelsea membuka ruang untuk negosiasi dan sang pemain tertarik pindah, Jackson bisa saja mengenakan seragam Barcelona musim depan. Pengakuan Luis Enrique usai PSG bantai Madrid, ponsel penuh pesan dari fans Barcelona. PSG menunjukkan dominasi luar biasa saat menghancurkan Real Madrid 4-0, Kamis dini hari WIB. Kemenangan telak ini membawa mereka melaju ke babak final Piala Dunia antar klub 2025. Meskipun menang besar, pelatih Luis Enrique harus membantah anggapan bahwa timnya sengaja menurunkan tempo. Ia menegaskan bahwa PSG tidak pernah bermain setengah-setengah meski sudah unggul jauh. Termasuk saat melawan Real Madrid. Ponsel saya penuh dengan pesan dari para penggemar Barcelona, yang memberitahu Anda betapa besarnya pertandingan ini, kata Luis Enrique.